Pembacaan firman Tuhan dipetik dari dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kamu dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri sekali lagi. Kita menyanyikan lagu Ucapan Hati untuk firman Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Amin, amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Saat ini, Tuhan. ya Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur dan juga memuliakan nama-Mu atas anugerah-Mu yang begitu besar, atas kasih-Mu dan juga belas kasihan-Mu. Kami dapat berada di sini untuk menyembah Tuhan dan mengagungkan nama-Mu. Sekali lagi dengan rendah hati ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Celikanlah mata rohani kami, bukalah telinga rohani kami dan jamahlah hati kami, supaya kami yang mendengar firman-Mu akan mengerti dan juga akan menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami berdoa semuanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita memberi syukur dan pujian pada Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Tuhan besertamu. Dan juga selamat menyambut ya Minggu Palma. Ya, sebelum kamu duduk ya pandang ke kiri kanan, saya tahu kita semua ada masker, tapi dapat juga mari kita ucapkan selamat ya menyambut Minggu Palma kepada satu sama lain ya sebelum kita duduk ya. Satu ya, silakan. Haleluya. Dan juga untuk semua yang ada di rumah juga kami mengucapkan ya selamat menyambut Minggu Palma.
Ya, Minggu Palma ya adalah minggu yang menandakan minggu yang terakhir mengenai pelayanan Tuhan Yesus semasa dia di bumi. Dan juga merupakan permulaan yang kita sebutkan Minggu Kudus. Dan minggu ini berterusan ya dari Minggu Palma hinggalah kepada hari Paskah. Dan Minggu Kudus ini ya di dalam sudut pandangan teologi merupakan minggu yang paling penting dan juga dasar ya iman kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kenapa ianya dipandang sebagai ya minggu ya ataupun ya dalam sudut pandangan teologi adalah minggu yang paling penting di dalam iman Kristen adalah ini. Karena tanpa pengorbanan Tuhan Yesus dan tanpa kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus, iman Anda dan iman saya adalah kosong dan sia-sia dan tidak bermakna. Oleh kerana kebangkitan Yesus, maka harapan kita, iman kita ya berdasarkan Tuhan yang telah bangkit dan hidup. Amin. Ya, dan ini adalah ya mengubah bukan sahaja hidup kita tetapi ya juga masa depan seluruh dunia. Jadi oleh itu Minggu Palma ya adalah minggu ya yang menyongsong ataupun adalah menandakan ya di mana Reverend Alwi tadi mengatakan Yesus yang masuk ke Yerusalem menunggang ya seekor anak keldai dan ini melambangkan kedatangan Mesias. Menandakan ya bahwa nubuatan mengenai Mesias telah pun ditunai ataupun terkabul. Jadi di sini ya kita juga melihat ya, dan saya pasti mungkin banyak antara kita yang tahu dan ingat mengenai ya kisah Minggu Palma di mana Tuhan Yesus disambut oleh orang ramai dengan sukacita yang besar. Oleh itu kita juga ya sebagai umat yang percaya menyambut Tuhan sebagai ya Raja dan Tuhan kita. Oleh itu ya kita bersyukur juga untuk para muda-mudi Zon BM ya yang telah pun menyediakan ya salib palma ini ya dan salib palma ini untuk diberikan kepada semua ya yang datang ke gereja, yang datang ke rumah doa. Tidak kira di dalam kebaktian bahasa Malaysia dan juga ya bahasa Dwi bahasa dan juga kebaktian bahasa Hakka tadi pagi. Ya, mereka telah pun menyediakan ini sebagai tanda ya untuk kita semua bahwa Tuhan kita adalah Raja dan Juru Selamat. Haleluya. Ya, jadi senantiasa ya marilah kita apabila kita melihat ya salib ini ya di mana saja kita letak di rumah, ya marilah kita ingatkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup dan yang telah bangkit. Haleluya. Jadi minggu ini juga ya merupakan mesyuarat agung Dwi tahunan yang bermula pada jam 2:30 petang nanti. Ya, jadi saya ingin menggalakkan semua anggota yang namamu yang tertera di senarai daftar pengundi untuk datang ya untuk mengikuti ya mesyuarat agung Dwi tahunan kita. Dan juga jikalau nama Anda tidak ada di dalam senarai ya Anda juga dialu-alukan kamu juga boleh hadir sebagai observer ya kamu juga boleh mengikuti ya mesyuarat agung Dwi tahunan ini. Jadi oleh itu pada pagi ini saya ingin mengongsikan ya tema gereja kita yaitu tema ini tahun mendorong ataupun year of encouragement kepada kita semua. Saya ingin mengongsikan hala 7 dan juga tema gereja untuk 2 tahun ini dalam yaitu 20, 21 dan 22. Dan juga mengongsikan cara-cara di mana kita boleh bersama-sama ya memasuki
tema kita dan juga melakukan yang terbaik. Nah, dan juga masa ini digunakan untuk memberi kesimpulan report ataupun laporan saya kepada seluruh gereja akan 2 tahun yang lalu ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam 2 tahun kebelakangan ini, yaitu tahun 2019 dan juga 2020, merupakan tahun-tahun yang ketidaktentuan. Kita telah pun melihat kemajuan yang agak menggalakkan pada tahun 2019, tetapi semuanya telah pun seperti terhenti pada tahun 2020. Dan Anda dan saya tahu sebab-sebabnya. Ianya bukan sahaja agak sukar buat setiap anggota ataupun keluarga, tetapi juga sebagai bagi gereja secara keseluruhan. Di dalam tempo 18 Mac hingga ke 31 hari bulan Desember tahun yang lalu, kita hanya dapat mengadakan 4 kali sahaja kebaktian di rumah doa ini. Dan office kita, pejabat kita juga ditutup sepanjang tahun pada masa yang sama. Pandemik ini juga merupakan satu ujian. Sama ada kita telah mencapai tema gereja kita. Kalau kamu masih ingat, tema yang lalu adalah dari kekuatan kepada kekuatan. Pandemik ini menguji ketahanan dan juga kemampuan para pemimpin gereja kita, majelis gereja kita ataupun PCC. Pandemik ini juga menguji ikatan persaudaraan dan keharmonian setiap keluarga Kristen. Dan pandemik ini juga menguji iman dan kesetiaan setiap anggota. Bukan sahaja gereja kita, tetapi gereja secara keseluruhan, di seluruh Tawau, di seluruh dunia. Lebih-lebih lagi di dalam gereja kita, ianya menguji iman dan kesetiaan setiap anggota terhadap Tuhan, terhadap gereja, dan juga terhadap kehendak Tuhan. Saya bersyukur apabila saya melihat kembali atau mengimbas kembali akan tahun-tahun yang lalu 2019 dan 2020, dan juga mengimbas kembali akan apa yang kita ingin lakukan di dalam tema kita. Lebih-lebih lagi dalam apa yang kita telah pun dapat lakukan di dalam tahun 2019. Saya bersyukur kerana tema kita dari kekuatan kepada kekuatan secara tidak langsung telah pun mempersiapkan kita untuk menghadapi pandemik ataupun wabak COVID-19 tahun yang lalu. Dari sudut pandangan kepimpinan, ahli-ahli majelis gereja, kita telah bertindak dengan segera dan memberi kepimpinan untuk mengadakan kebaktian dan semua pelayanan secara dalam talian. Hampir semua pelayanan yaitu termasuk ibadah minggu, kebaktian minggu, hinggalah ke pertemuan pertemuan doa dan juga kelompok sel. Tidak kira sama ada kanak-kanak ataupun muda-mudi, belia, dewasa, semuanya dapat dilaksanakan secara talian pada tahun 2020. Kita juga sedar ada sebahagian yang tidak dapat ikuti. Bukan kerana mereka membantah ataupun tidak sokong, tidak. Tetapi kerana masalah internet, mereka tidak dapat ikuti kita. Saya bersyukur kerana kita dapat terus melanjutkan pelayanan walaupun kita disekat ataupun dihalang oleh wabak COVID-19 ini. Kita juga sangat bersyukur
Kerana semua anggota jemaah dapat menerima dan juga menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan ini. Ini merupakan satu ujian ketahanan dan kekuatan gereja. Dan apabila saya melihat kembali dan mengimbas kembali tahun yang lalu dan tahun 12-19, saya bersyukur kerana gereja kita bertambah kuat. Amin. Amin. Mari kita memberi syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan juga saya juga bersyukur semua anggota yang telah mengikuti kita, yang telah pun bekerja sama, staf-staf dan juga para staf dan juga para padri yang juga belajar baru, cara-cara baru untuk melayani secara dalam talian. Staf-staf kita belajar yang mengambil banyak waktu, banyak masa untuk belajar. Kerana semuanya ini baru buat kita secara gereja. Mereka buat recording, editing, dan live streaming, semuanya adalah pelajaran-pelajaran yang baru. Tetapi atas kesungguhan mereka, kami dapat berjaya. Apabila kita melihat kembali, kita boleh kata bahawa kita telah pun berjaya mengatasi segala rintangan yang telah dibawa oleh pandemik ini. Jadi mari kita semua juga berterima kasih kepada semua para pemimpin kita yang sedia ada, dan para PCC kita, dan juga untuk staff dan juga untuk worship team yang mereka banyak juga melayani semasa wabak tahun yang lalu. Walaupun wabak ini belum lagi berlalu, tetapi mereka masih giat melayani. Oleh itu mari kita memberi satu tepukan kepada semua para pemimpin, staf dan juga para sukarelawan kita. Menjelang akhir tahun yang lalu, saya juga berdoa dan meminta petunjuk daripada Tuhan. Kerana apa yang kita dapat lihat adalah 2021 juga kelihatan sangat suram dan tidak menentu. Pelayanan-pelayanan gereja, hala tuju gereja juga tidak menentu. Jadi oleh itu saya juga mengambil masa untuk berdoa dan mendengar apakah yang Tuhan ingin kita lakukan secara keluarga besar dalam gereja. Pemikiran dan juga gambaran yang datang di dalam fikiran, dalam minda saya adalah ini. Di dalam doa saya dan juga menunggu akan Tuhan, saya melihat salah satu daripada gambar yang jelas di dalam doa saya adalah melihat 4 orang rakan yang membawa satu lagi rakan mereka yang sakit, yang lumpuh kepada Yesus. Dan suatu dorongan muncul di dalam hati saya. Dan perkataan mendorong juga muncul dan bangkit di dalam roh saya. Saya juga melihat gambaran mengenai Tuhan Yesus berjalan bersama 2 orang muridnya ketika mereka berjalan ke Emmaus. Saat itu kedua-dua murid Yesus, mereka agak sedih kerana apa yang telah terjadi pada Tuhan Yesus, dia telah mati disalibkan. Walaupun mereka terdengar bahwa Yesus telah bangkit, tetapi mereka tidak pasti, mereka belum lagi melihat Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi Yesus datang, berjalan bersama mereka, mendorong mereka di sepanjang jalan mereka ke Emmaus. Dan satu lagi gambar, semasa saya terus berdoa sama adakah ini, kehendak Tuhan buat gereja kita, adalah Tuhan mendorong Elia di Gunung Horeb ataupun disebut Gunung Sinai. Okay?
Dan Tuhan berbicara kepada Elia bukan melalui api ataupun angin angin, tetapi dengan suara yang lembut, yang kecil. Dengan pandangan ini dan juga beberapa petikan firman Tuhan yang muncul di dalam minda saya seperti petikan yang baru dibaca tadi di dalam Filipi pasal 2. Ya, dan juga 1 Samuel pasal 2 dan sebagainya. Telah pun meyakinkan saya bahwa Tuhan ingin membawa kita di dalam tahun mendorong ataupun year of encouragement. Untuk menguatkan dan terus menguatkan dan mendorong seluruh jemaat. Bahkan juga orang lain. Jadi saya membuat kesimpulan bahwa ini adalah hala tuju buat gereja kita dalam 2 tahun yang akan datang ini. Saya berkongsi dengan para padri gereja kami dan kami bersetuju bahwa inilah tuntunan dan juga bimbingan Tuhan buat gereja kami. Dan juga kami juga memutuskan bahwa ketiga bahagian ataupun fokus pendorongan kita adalah dalam bahagian kepimpinan, ibadah dan juga keluarga. Kita terus menguatkan dan juga terus mendorong dalam 3 bahagian ini. Jadi pada pagi ini adalah fokus kita. Pada mulai hari ini kita akan menggalakkan semua untuk menjadi pendorong dan mendorong satu sama lain. Ataupun menggalakkan satu sama lain. Apa yang kita boleh lakukan dalam tahun mendorong ini? Ataupun the year of encouragement. Mari izinkan saya mulakan dengan prinsip-prinsip yang kita dapat daripada Filipi pasal yang kedua. Mari kita baca sama-sama Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Yang di rumah juga boleh baca bersama, ikuti kami yang ada di sini. 1, 2, 3. Jadi kerana dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Kerana itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ada 3 perkara yang saya ingin mendorong sekalian untuk menerapkan di dalam tahun mendorong ini. Yang pertama adalah berusaha untuk memberi dorongan. Marilah kita berusaha untuk memberi dorongan. Jadilah pendorong. Ramai orang oleh kerana pandemik ini, oleh kerana wabak ini, terasa kecewa ataupun tawar hati dan juga berduka. Banyak orang telah pun mengalami ataupun menerima pukulan ataupun kesan tidak kira sama ada dari segi kesehatan ataupun keperluan keuangan ataupun tekanan emosi. Pandemik ini juga telah menyebabkan banyak tekanan di dalam keluarga, di tempat kerja, dan juga di dalam gereja. Oleh itu marilah kita berusaha. Semua kata berusaha. Mari kita berusaha untuk mendorong dan sesuai dengan Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga mengatakan, marilah kita berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kata-kata dorongan dapat membangkitkan seseorang, dapat membangkitkan roh dan jiwa seseorang. Kata-kata dorongan juga dapat menenangkan hati dan jiwa. Kata-kata dorongan daripada Anda juga dapat memadamkan api.
dan juga menyembuhkan luka. Ada kuasa di dalam kata-kata dorongan. Amin. Apabila kita mendorong seseorang, ya, dia penyembuhan berlaku. Apabila kita mendorong seseorang, ya, kekuatan baru dibangkitkan. Jadi oleh itu, ya, saya ingin mendorong Anda dan saya, ya, marilah kita sama-sama menjadi pendorong. Yang kedua adalah marilah kita berusaha untuk memberi penghiburan. Bukan sahaja kami berusaha untuk memberi dorongan, kita juga berusaha memberi penghiburan. Jadilah penghibur. Ya. Ramai orang juga berduka oleh kerana wabak ini. Secara pribadi saya kenal beberapa saudara-saudari di mana mereka kehilangan orang kesayangan mereka semasa wabak ini, dan mereka sangat berduka kerana bukan sahaja tidak dapat melakukan penguburan yang sesuai ataupun yang diharapkan, ada yang tidak boleh. Saya tahu ada beberapa keluarga dari gereja kita di mana orang kesayangan mereka telah meninggal, dan oleh kerana tidak dapat rentas desa, rentas daerah, ya, oleh kerana rentas desa, kerana tidak dapat rentas daerah, ya, mereka tidak dapat pergi mengikuti pengkebumian orang yang dikasihi mereka. Sungguh kesian. Banyak lagi, mereka ada banyak yang masih lagi berduka oleh kerana hal-hal seperti ini terjadi. Ada mereka yang telah pun hilang punca pendapatan, juga sangat berduka, dan banyak yang telah hilang hala tuju hidup kerana mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Disinilah Tuhan memanggil Anda dan saya untuk menjadi penghibur. Ya, Tuhan ingin menjadikan Anda dan saya sebagai the bridge ataupun jambatan, menjadi saluran untuk membawa penghiburan Tuhan untuk mereka. Semua orang yang percaya di dalam Yesus Kristus boleh menjadi penghibur. Kenapa saya katakan demikian? Kerana di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan ayat keempat, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang yang percaya di dalam Yesus boleh menjadi penghibur. Dan firman Tuhan meyakinkan kita. Mari kita baca sama-sama. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dalam Allah. Jadi daripada petikan ini menyatakan bahwa kita boleh menjadi penghibur. Amin saudara. Ya, kata pada kawan sebelahmu, walaupun dalam perjalanan ini jauh, mungkin kamu perlu katakan dengan suara yang lebih kuat, ya. Katakan pada kawan sebelahmu, jadilah penghibur. Ya. Menjadi penghibur bermaksud bahwa kita jalan bersama. Di mana kamu mendekati seseorang yang berduka dan bersama mereka. Menguatkan mereka supaya mereka dapat berjalan bersama. Sebagai penghibur, biasanya kehadiranmu adalah lebih penting daripada kata-katamu.
Sebab kadangkala ada situasi yang kita tidak tahu juga apa yang kita perlu katakan. Mau cakap pun salah, tak cakap pun salah. Itulah adalah perasaan kita selalu. Tetapi menjadi seorang penghibur, Tuhan akan memberi hikmat. Amin saudara. Dan apa yang lebih penting adalah kehadiran kita bersama mereka. Berduka bersama mereka. Menangis bersama mereka. Dan menolong mereka memandang kepada Tuhan. Kerana Dialah sumber pengharapan dan kekuatan. Amin saudara. Apa yang kita perlukan hanyalah kasih Tuhan. Untuk dapat merasakan ataupun di dalam bahasa Inggrisnya adalah empathize. Ya, dapat merasakan bersama orang yang bersedih. Yang ketiga, ya, apa yang kita boleh lakukan adalah berusaha memberi pertolongan. Ya, mari kita kata sama-sama 1, 2, 3, berusaha memberi pertolongan. Jadilah pemberi. Ya, tolonglah seseorang yang lain. Kita semua dapat menyumbang. Dan dengan cara dan juga anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudari. Saya percaya kita dapat menjadi berkat yang lebih besar di dalam 2 tahun yang akan datang ini. Sebagai seluruh gereja, sebagai setiap individu ataupun setiap pribadi, kita dapat menjadi berkat yang lebih besar di dalam 2 tahun yang akan 2 tahun ini. Sebenarnya ya apabila kita melihat situasi kita, selagi kita masih dapat memberi adalah bukti anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin? Ya, kita masih lagi dapat memberi. Kita masih lagi dapat menyumbang. Ini semua adalah bukti anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mungkin tidak dapat menyelamatkan seluruh dunia. Tetapi setiap orang ataupun setiap keluarga yang kita dapat tolong membawa perubahan yang besar di dalam pribadi ataupun keluarga yang kita bantu. Saya ulangi. Iya, sebagai secara individu, secara pribadi ataupun secara gereja, kita tidak dapat selamatkan seluruh dunia. Tetapi setiap jiwa, setiap pribadi, setiap keluarga yang kita dapat bantu, dapat mengubah hidup mereka. Amin saudara. Ya, oleh itu ya saya senantiasa terharu ya dengan firman Tuhan mengenai ya kebaikan yang umat Tuhan boleh lakukan. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-13 menyatakan, dan mari kita baca sama-sama ya 1, 2, 3. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah kerana ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan kerana kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Ya, saudara-saudari dalam Kristus, firman Tuhan di sini menyatakan oleh kerana ketaatan Anda dan saya, dan juga kemurahan hati daripada kita, ramai orang dapat memuji Tuhan. Dan juga mereka bersyukur oleh kerana kasih yang ditunjukkan oleh kita. Maka itu ya, marilah kita lakukan yang berikut di dalam 2 tahun ini. Ya, marilah yang pertama, marilah kita saling mendorong satu sama lain untuk terus bertumbuh ya secara rohani. Ada amin? Ya. Panggilah mereka yang telah tawar hati, panggilah mereka yang mungkin oleh kerana keselesaan ya semasa wabak ini, lebih-lebih lagi di dalam hal rohani ya, untuk terus ya giat dan juga datang beribadah selagi mereka boleh. Ya, ada yang tidak boleh datang, kami faham.
Tapi selagi kita boleh datang, kita harus datang. Ada amin? Ya. Dan oleh itu, ya, di dalam kebaktian Jumat Agung ini dan juga hari Paskah ini, ya, tempat duduk adalah terhad, hanya 600, ya 500, lebih kurang 500 di sini dan 100 di Gereja St. Patrick. Ya, marilah kita datang bersama-sama, ya, mengagungkan Tuhan. Ya, saya rasa bahwa tempatnya sangat terhad sebab biasanya di tahun-tahun yang lalu, ya, sebelum wabak ini terjadi, ya, hari Paskah ataupun Jumat Agung kita lebih dari, ya, 2.000 orang yang datang beribadah bersama. Tapi sekarang ini hanya 600 sahaja. Ya, kata pendek, ya, yang cepat dapat, ya, first come first serve, ya, yang cepat dia dapat. Jadi cepat-cepat booking tempat kamu. Ya, dan sebagaimana yang telah pun dinasihatkan oleh Reverend Alwi, ya, jikalau kamu mewakili seseorang untuk mendaftar, ya, untuk datang, pastikan mereka datang. Ya, kami tidak mau sia-siakan tempat duduk. Ya, karena dalam 1-2 minggu yang lalu ini, ya, tempahannya telah penuh, tetapi pada hari Minggu, ya, ada banyak lagi tempat-tempat kosong karena orang tidak datang. Ya, jadi kita galakkan supaya, ya, bila kita daftar, ya, kita datang. Ya, kecuali ada sesuatu yang terjadi, ya, yang tidak dapat dielakkan. Ya, itu kita faham. Ya, kita faham. Jadi oleh itu, ya, sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya. Ya, saya belum habis ini, ya. Ya, kita saling mendorong untuk bertumbuh, ya, secara rohani. Kita juga mendorong lebih ramai orang untuk melayani. Ya, dengan cara-cara yang baru. Dengan kreativiti yang baru. Melalui talian. Dan apabila, ya, SOP, kelonggaran SOP dan vaksin sudah ada dan sebagainya, apabila lebih banyak orang dapat kembali ke gereja, kita juga dapat terus melayani bersama. Marilah kita juga mendorong dan mendukung ataupun mengangkat mereka yang lemah dan terluka. Dan juga kita menolong mereka yang memerlukan. Di dalam bahasa Inggris ada kata pepatah ini. When you see a need, meet it. When you see a hurt, heal it. Ya. Dalam terjemahannya, apabila kamu melihat keperluan, ya, meet it. How to say? Okay? Ya, kalau kamu lihat ada keperluan, seseorang ada keperluan, tolonglah. Ya. Kalau kamu melihat seseorang terluka, sembuhkanlah. Itu adalah, ya, kata pepatah, ya, ini di mana kita boleh saling mendorong. Secara kesimpulan, saya percaya sebagai gereja kita dapat membawa perubahan. Kita semua dapat membawa perubahan dan berkat kepada dunia yang dilanda kesuraman dan juga kesusahan. Saya percaya di dalam 2 tahun ini, ya, 2 tahun yang akan datang ini, setiap keluarga, gereja kita di St. Patrick, dan juga masyarakat kita akan menjadi lebih sehat dan lebih kuat ketika setiap antara kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini, ya, akan melangkah untuk menjadi pendorong. Bila kita mula menjadi pendorong, saya percaya perubahan akan berlaku. Jadi oleh itu, marilah kita semua mulai berfikir tentang, ya, dorongan. Bertekad untuk menjadi pendorong. Dan mula mendorong seseorang yang memerlukannya. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Marilah kita mula. Ya, dan saya menggalakkan kita semua bermula dari keluarga kita.
ya setiap anggota keluarga kita, marilah kita saling mendorong. Mulailah dari kelompok sel kita. Dan lepas itu, ya seterusnya ke seluruh gereja dan juga masyarakat kita. Dan saya percaya kita dapat membawa berkat yang besar. Saya ingin mengakhiri dengan cerita ini, ya, dengan cerita yang sangat mendorong ini. Ada sebuah kedai buku di Southampton, England, ya, yang bergumul, ya, oleh karena kenaikan harga sewa dan tidak mampu lagi, ya, untuk menyewa kedai itu. Dan kedai itu terpaksa, ya, berpindah, ya, ke premis ataupun kedai yang baru, ya, sekitar 500 kaki, ya, dari premis asal. Oleh karena pemilik kedai itu oleh karena, ya, ada masalah keuangan, ya, dan dia tidak dapat, ya, suruh company untuk memindah, ya, barang-barangnya, ya. Jadi dia meminta dan memanggil sukarelawan untuk membantu memindahkan buku-buku dari kedai buku itu, ya, dan semua yang ada dari kedai itu kepada kedai yang baru. Untuk pemilik kedai itu dia mengharapkan, ya, lebih kurang mungkin, ya, beberapa orang yang akan, ya, sanggup tolong, ya, dan sebagainya. Tetapi pada hari yang telah ditentukan untuk berpindah, dia sangat terkejut karena lebih dari 200 orang, 200 sukarelawan datang untuk membantu, ya. Dan sebagaimana yang kamu lihat dalam gambar ini, ya, mereka mulai berbaris, ya, di sepanjang jalan itu, ya, dan untuk memindahkan buku-buku itu satu demi satu, ya, dari kedai lama ke kedai baru. Dan itu bukan saja itu, ya. Ketika orang yang lalu, ya, di kawasan itu dan melihat apa yang terjadi, ya, mereka bertanya kepada mereka apa yang sedang berlaku, dan mereka akhirnya juga menghulurkan tangan untuk membantu. Itu yang hebat, ya. Mereka yang lalui tempat itu, mereka heran, mereka tanya, oh mereka juga mengikut, menolong bersama, ya. Dan restoran dan kafe-kafe, ya, ini kedai kopi ini, ya. Di sana tidak ada kedai kopi mamak lah, ya. Ya, restoran dan kafe-kafe, ya, yang ada di sana juga mulai menolong dan mereka menyumbang kopi ataupun teh secara percuma kepada para sukarelawan. Gambar ini, ya, suasana pada masa itu sangat menggembirakan. Untuk mereka yang datang membantu, untuk mereka yang melihat dan juga datang membantu, semuanya sangat, ya, terharu dan juga gembira. Karena semua orang berasa senang hati. Karena dapat menjadi sebahagian yang lebih besar. They become a part of something bigger. Ya, mereka sangat senang hati. Karena mereka dapat menjadi sebahagian yang lebih besar. Kita juga, saudara-saudari, dapat menjadi sebahagian yang lebih besar. Ataupun menjadi sebahagian akan sesuatu yang lebih besar. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Dan Tuhan menjanjikan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Yang percaya pada Yesus sila lambai-lambai tangan. Haleluya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Maksud
aku pergi kepada Bapa adalah ini. Roh Kudus datang membantu kita meneruskan pekerjaan-pekerjaan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin saudara. Anda dan saya dalam 2 tahun ini boleh menjadi sebahagian dari sesuatu yang lebih besar. Marilah kita jadikan gereja St. Patrick dan juga Tawau, ya, sebuah tempat yang lebih baik, yang lebih mendorong di dalam 2 tahun yang akan datang ini. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kata sekali lagi kepada kawan sebelahmu, depan dan belakang, ya, kita tidak boleh bersalaman, ya, hanya boleh ya mendorong. Kata pada kawan sebelahmu, jadilah pendorong. Haleluya.